Hai, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Saya mau membahas suatu hal yang baru hari ini, tapi sebelumnya saya mau bercerita dulu pada teman-teman. Jadi, beberapa waktu yang lalu saya kedatangan seorang pasien laki-laki usia 30 tahun. Pasien ini mengeluh ada kelemahan pada saat naik tangga. Jadi pasien ini mulai sulit naik tangga dan sebenarnya kondisi ini dia sudah rasakan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu. Pada awalnya dia berpikir ini karena kecapean, kebanyakan olahraga, atau karena dia habis nyetir lama, karena dia harus bekerja di Jakarta tapi tinggalnya di Tangerang. Pada awalnya dipikir karena hal-hal seperti ini. Namun kelama-kelamaan kelemahannya semakin bertambah sehingga akhirnya dia sangat sulit untuk naik tangga padahal kamarnya ada di lantai 2 dan bahkan saat naik tangga dia harus dibantu perlahan-lahan tertati-tati oleh keluarganya. Selain kelemahan tadi, ada juga gejala yang lain yang ternyata ada pada pasien ini. Ada bercak-bercak kemerahan di daerah wajahnya dan juga pada tangan-tangannya ada timbul bercak-bercak kemerahan. Nah teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi ini merupakan gejala salah satu penyakit rematik autoimun yang mengenai otot atau radang otot yang kita sebut sebagai myositis. Dan karena radang otot ini mengenai kulit juga, kita sebut sebagai dermatomyositis. Jadi kalau mengenai kulit juga kita sebut dermatomyositis, tapi kalau hanya kelemahan otot biasa kita sebut sebagai polymyositis. Kapan kita curiga seseorang menyandang polymyositis atau dermatomyositis? Apabila ada kelemahan otot proksimal. Kelemahan otot proksimal ini misalnya kelemahan otot pada lengan atas. Biasanya gejalanya pasien ini akan mengalami kesulitan mengangkat tangan. Awal-awal pelan-pelan hanya sulit mengangkat tangan, sulit menyisir ataupun sulit pada saat menyikat gigi. Tapi lama-kelamaan memang benar-benar tidak bisa mengangkat tangan. Tentunya sekali lagi ini terjadi dalam hitungan minggu atau bulan. Bukan suatu kelemahan yang terjadi dalam semalam. Kalau kelemahannya terjadi dalam semalam, Anda harus segera ke UGD, mungkin itu suatu kasus stroke yang akut. Jadi berbeda teman-teman. Nah, kemudian seperti yang saya sudah sampaikan dalam cerita tadi, seringkali kasus-kasus dengan dermatomyositis ini terjadi juga kelemahan otot dan kelainan pada kulit. Ada bercak kemerahan, kadang-kadang keunguan di daerah mata yang disebut dengan heliotrophs dan juga ada bintik-bintik kemerahan di daerah tangan yang disebut dengan groton papul. Nah, teman-teman, bagaimana kami dokter rheumatologi menegakkan diagnosis polymyositis atau dermatomyositis ini? Apabila ada kecurigaan yang seperti yang saya sampaikan tadi, kami akan melakukan pemeriksaan darah standar, fungsi hati, fungsi ginjal, tiroid, kreatin kinase, yaitu suatu enzim otot yang biasanya meningkat pada kasus-kasus polymyositis atau dermatomyositis, dan kita juga bisa melakukan pemeriksaan panel autoantibody untuk myositis. Jadi ada beberapa jenis autoantibody yang bisa positif pada myositis ini. Nah, kemudian biasanya kami juga bekerja sama dengan bagian neurologi. Mereka biasanya akan melakukan pemeriksaan elektromiogram atau EMG karena ada gambaran khas perubahan pada EMG ini yang lazim terjadi pada pasien-pasien dengan polymyositis. Apabila dibutuhkan diagnosis belum tegak, kita bisa melakukan biopsi otot, mengambil jaringan otot dan kemudian diperiksakan di bawah mikroskop untuk menentukan tipe myositis karena ada berbagai jenis tipenya, tidak hanya satu jenis. Memang biopsi otot ini kadang-kadang tidak selalu dilakukan pada semua kasus kalau misalnya diagnosis sudah tegak pada pemeriksaan fisik dan penunjang yang lain. Sebelum menutup video ini, saya mau mengingatkan pada teman-teman sekalian apabila Anda mengalami kelemahan otot, terutama otot proksimal, misalnya kesulitan naik tangga, kesulitan pada waktu mengangkat tangan atau menyisir yang terjadi berkepanjangan, segera konsul ke dokter rheumatologi terdekat. Dengan penanganan seawal mungkin, kita bisa memperbaiki kelemahan otot Anda dan memperbaiki kualitas hidup Anda. Karena apabila terjadi keterlambatan diagnosis, dapat menyebabkan kerusakan otot yang lebih lanjut dan kesulitan penanganan, bahkan bisa terjadi kelumpuhan tidak hanya pada otot tangan,
otot lengan Anda, tapi juga pada otot menelan dan juga pada otot pernapasan. Jadi, diagnosis dini sangat penting, kenali gejalanya. Salam sehat!